Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita lebih fokus dan ilmu hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah jika hadir semua. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita akan memulai dengan pretest. Silakan siapkan handphone kalian masing-masing dan pastikan koneksi internet kalian stabil ya. Baik, Bu. Silakan pindai barcode-nya lalu kerjakan pretest yang ada. Sebelum menjawab soal, silakan isi identitas terlebih dahulu ya, Kak. Baik, Bu. Apakah semuanya sudah bisa mengakses? Sudah, Bu. Baik, jika sudah silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Baik, Ibu. Waktu kalian tersisa 2 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, waktu pekerjaan sudah habis. Jangan lupa dikirim jawaban kalian ya. Baik, Bu. Jika sudah, silakan simpan kembali handphonenya. Sudah, Bu. Di sini Ibu akan menyampaikan selama pembelajaran berlangsung. Jika ada yang ingin bertanya, memberi jawaban, memberi sanggahan dan saran, silakan angkat tangan terlebih dahulu, menyebutkan nama, lalu nanti baru menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Baik, Bu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi ekosistem, yaitu mengenai interaksi antar komponen ekosistem dan juga keseimbangan ekosistem. Perhatikan gambar di layar. Menurut kalian gambar ini menunjukkan ekosistem apa? Ya, Clarissa? Itu ekosistem sawah, Bu. Ya, bagus sekali. Pada gambar itu menunjukkan ekosistem sawah. Hewan apa saja yang kalian lihat pada gambar ini? Ya, Clarissa? Ada belalang, tikus, katak, dan juga ada ular, Bu. Menurut kalian hewan mana yang di gambar ini yang sedang makan? Saya, Bu. Ya, Risma silakan. Belalang sedang makan daun, Bu. Oke, belalang sedang makan daun. Lalu selain itu ada apa lagi? Ya, Rani? Ada tikus yang lagi minum di tarik, Bu. Oke. Tadi jawaban Risma bisa diulangi? Belalang sedang makan daun, Bu.
Lalu jawaban Rani? Tikus sedang minum di parit, Bu. Nah, tepat sekali. Apakah di gambar tersebut ada hewan yang sedang mengintai? Ada, Bu. Ada apa di situ, Risma? Ada ular, Bu. Ada ular. Ular yang sedang mengintai siapa kira-kira? Tikus, Bu. Selain ular ada lagi? Saya, Bu. Ya, Made. Ada katak, Bu. Katak sedang mengintai siapa? Sedang mengintai belalai yang sedang makan, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi pada gambar tersebut ada dua peristiwa predasi yang mungkin terjadi, yaitu katak terhadap belalang dan juga ular terhadap tikus. Jika belalang terus memakan tanaman padi, apa yang dapat terjadi? Saya, Bu. Ya, Najwa. Tanaman padi bisa rusak atau berkurang, Bu. Jika tanaman padi berkurang, organisme apa saja yang terdampak? Ya, Nila? Belalang dan tikus bisa bertambah banyak, Bu. Bagus. Lalu jika jumlah katak itu dapat menurun, apa yang terjadi pada belalang dan juga tikus? Ya, semua. Belalang dan tikus bisa bertambah banyak, Bu. Jika belalang dan tikus terus bertambah, apa akibatnya bagi sawah? Bu? Ya, Rani. Tanaman padi akan semakin banyak dimakan, Bu, sama rusak. Ya, bagus sekali jawabannya. Kalau tanaman padi banyak yang rusak, apakah keadaan ekosistem sawah itu masih bisa disebut dengan stabil? Tidak, Bu. Mengapa tidak, sama Rani? Karena jumlah makhluk hidup dan sumber makanannya sudah berubah, Bu. Ya, benar sekali yang disebut oleh Rani. Dalam ekosistem, jumlah makhluk hidup perlu berada pada kondisi stabil, sesuai dengan agar kehidupan kita berjalan dengan stabil. Kondisi tersebut itu disebut dengan keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan interaksi dengan dampak keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua, peserta didik mampu merumuskan solusi dari permasalahan keseimbangan ekosistem. Berdasarkan gambar pengamatan sawah ini, bagaimana perubahan jumlah suatu populasi dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan tadi, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti akan dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, Ibu. Silakan duduk bersama kelompoknya yang sudah kita tentukan minggu kemarin. Kelompok 1 ada Clarissa, Amina, Rani, Magiza, dan sisanya kelompok 2. Oke, sebentar lagi akan Ibu bagikan LKPD kepada setiap kelompok.
Jangan lupa untuk mengisi identitas terlebih dahulu di bagian cover. Sebelum mulai, baca petunjuk pengerjaan terlebih dahulu di lembar berikutnya dengan teliti. Waktu diskusi ada 20 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Baik. Kerjakan sesuai arahan yang sudah Ibu jelaskan ya. Baik Ibu. Bekerja dengan kompak dan usahakan semua anggota kelompok bekerja. Baik Bu. Waktu pekerjaan sisa 2 menit lagi ya anak-anak. Baik Bu. Silakan selesaikan diskusinya. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Perwakilan kelompok silakan mengumpulkan KPD ke depan. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi presentasi. Kelompok yang akan maju ke depan mengambil KPD, memperkenalkan diri, lalu memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Kelompok lain silakan bertanya, memberi sanggahan maupun tanggapan. Setelah apakah alurnya sudah jelas? Sudah Ibu. Baik, kepada kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak ledakan populasi belalang terhadap keseimbangan ekosistem sawah. Baik, jadi hasil diskusi kami menunjukkan bahwa masalah utama adalah meningkatnya populasi belalang secara drastis di ekosistem sawah. Jumlah belalang yang terlalu banyak membuat tanaman padi banyak yang rusak karena daunnya dimakan secara terus-menerus. Ledakan populasi belalang juga mempengaruhi organisme lain di sawah. Belalang memakan daun padi dalam jumlah besar sehingga pertumbuhan tanaman terganggu. Selain itu, belalang juga dapat berkembang secara cepat ketika kondisi lingkungan mendukung dan predator alaminya berkurang. Rusaknya tanaman padi itu akibat serangan belalang yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sawah. Dan jika dibiarkan, maka sumber makanan bagi organisme lain itu berkurang, hasil panen menurun, dan hubungan antar organismenya menjadi tidak seimbang. Menurut analisis kelompok kami, beberapa solusi yang mungkin dilakukan adalah pengendalian secara manual, penggunaan biopestisida, serta meningkatkan keberadaan predator alami seperti burung pemakan serangga, katak, atau laba-laba. Kelompok kami memilih predator alami sebagai solusi jangka panjang karena cara ini lebih ramah lingkungan dan dapat membantu menekan jumlah belalang secara alami. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saya Bu. Ya. Dan Risma silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparannya.
kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana jika predator yang ditambahkan justru memangsa organisme lain di sawah yang sebenarnya bermanfaat? Nah, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah yang baru? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Risma atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, predator yang digunakan harus sesuai dan perlu melalui kajian terlebih dahulu. Dengan begitu, predator tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan belalang tanpa mengganggu organisme lain yang ada atau yang bermanfaat di sawah. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Silahkan, Ade. Kami kurang setuju jika predator baru langsung ditambahkan, karena predator tersebut bisa memangsa organisme lain yang bermanfaat dan menyebabkan ketidakseimbangan baru. Kami lebih setuju jika misalnya populasi belalang dikendalikan dengan cara manual, misalnya mengambil telur atau nimfa belalang, serta menggunakan biopestisida yang lebih aman bagi lingkungan. Baik, pendapat Made juga baik. Namun menurut kelompok kami, pengendalian manual membutuhkan pemantauan terus-menerus. Jika pengendalian dihentikan, populasi belalang bisa meningkat kembali. Karena itu kami memilih penguatan predator alami sebagai solusi jangka panjang. Apakah bisa dipahami, Made? Ya, bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman semuanya. Apakah masih ada pertanyaan atau ada tambahan lagi? Sudah cukup, Larissa. Baik, jika tidak ada lagi, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Presentasi dari kelompok 1 tadi sudah baik dan sudah mudah untuk dipahami. Terima kasih atas pendapat dari kedua kelompok. Kelompok 1 mengusulkan pengendalian populasi dari predator alami, sedangkan kelompok 2 mengusulkan pengendalian secara manual dengan penggunaan biopestisida. Kedua-duanya memiliki keuntungan yang baik, yaitu dapat mempertahankan populasi dan juga menurunkan ledakan populasi pada ekosistem sawah agar ekosistem sawah tetap seimbang. Namun penambahan predator baru itu pada ekosistem itu dapat harus dikaji secara hati-hati karena nanti dapat bisa menimbulkan dampak lain, misalnya merusak organisme yang bermanfaat bagi ekosistem sawah ataupun mengganggu rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Sementara itu, dengan penggunaan biopestisida dengan cara kimia itu juga perlu dibatasi karena dapat mencemari lingkungan dan juga membahayakan organisme lain yang ada di ekosistem sawah, seperti katak, capung, laba-laba, serta mikroorganisme yang lainnya. Jadi, masalah ledakan populasi belalang itu tidak cukup diselesaikan dengan satu cara saja, tetapi harus ada pendekatan-pendekatan terpadu seperti pengamatan rutin, pengendalian manual, penggunaan biopestisida secara bijak, serta menjaga keberadaan predator alami yang ada di ekosistem sawah agar ekosistem sawah tetap stabil. Apakah penjelasan ini sudah dipahami? Bisa Ibu. Untuk memperkuat pemahaman, Ibu akan memberikan kalian PPT sebagai bahan belajar. Kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem dan keseimbangan ekosistem.
Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan ini dapat saling menguntungkan, merugikan, atau tidak memberikan pengaruh secara langsung. Interaksi dan keseimbangan ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu predasi, hubungan antara pemangsa dan mangsa. Nah, di gambar ekosistem sawah tadi ada predasi. Ada yang masih ingat? Ya, Dila, silakan dijawab. Ya, saya ingat Bu, ada katak yang akan memangsa belalang dan ada ular yang akan memangsa tikus Bu. Ya, betul sekali. Lalu contoh yang kedua itu ada kompetisi. Kompetisi terjadi ketika dua organisme memperebutkan sumber daya yang sama, misalnya makanan, habitat, atau pasangan. Nah, pada contoh ledakan populasi yang terjadi pada belalang, itu mereka sama-sama memperebutkan makanan, yaitu tumbuhan padi. Tumbuhan padi ini mereka merebutkan dengan organisme lain yang sama-sama memakan tanaman padi yang ada di ekosistem sawah tersebut. Ledakan populasi itu terjadi ketika jumlah individu suatu spesies bertambah secara cepat dalam kurun waktu tertentu. Dapat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan, kondisi cuaca, dan juga berkurangnya predator alami. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Risma? Bu, apakah semua spesies yang mengalami ledakan populasi itu pasti mengganggu keseimbangan ekosistem, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Risma. Apakah anak-anak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Risma? Saya Ibu. Ya, Najwa? Menurut saya tidak selalu Bu. Ledakan populasi itu dia bisa mengganggu keseimbangan kalau membuat organisme lain kekurangan makanan atau tempat hidup. Tapi jika makanannya masih cukup, mungkin dampaknya tidak terlalu besar Bu. Jawaban Najwa sudah baik, tetapi perlu dilengkapi ya. Ledakan populasi itu tidak hanya dilihat dari ketersediaan makanannya saja, tetapi jika satu spesies itu bertambah dengan sangat cepat, maka seperti contohnya di belalang, spesies tersebut dapat mengganggu, dapat mengganggu menggunakan banyak sumber makanan. Nah, akibatnya tanaman padi akan menjadi rusak, lalu fungsi organisme lain akan menjadi terganggu, dan hubungan antar organisme akan berubah. Setelah diskusi hari ini, Ibu ingin tahu poin penting apa yang kalian dapat pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Made. Izin menjawab Bu. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam ekosistem terdapat berbagai interaksi makhluk hidup, seperti predasi dan kompetisi. Perubahan jumlah suatu populasi, contohnya belalang di sawah, dapat mempengaruhi organisme lain dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Karena itu, keseimbangan ekosistem perlu dijaga agar hubungan antar makhluk hidup tetap berlangsung dengan baik. Baik, Made, bagus sekali untuk kesimpulannya. Terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan yang jelas. Beri tepuk tangan untuk Made. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan post test yang mirip dengan pretest. Silakan di-scan. Caranya sama seperti awal tadi, kalian mengakses barcode lalu mengisi identitas yang ada pada post test. Waktunya selama 5 menit. Apakah semua sudah bisa mengakses? Sudah Ibu. Jika sudah siap, silakan dimulai. Waktu tersisa 1 menit. Silakan segera diselesaikan ya.
Ya, Ibu. Oke baik, anak-anak waktunya sudah habis. Silakan kirim jawaban kalian ya. Sudah Bu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Ibu sudah menyiapkan tugas tambahan yang ada di Google Classroom untuk kita bahas di minggu depan. Terima kasih sudah mau membersamai dan juga sudah berkontribusi aktif pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa agar ilmu yang diperoleh bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.